Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan beberapa hal, kami ingatkan lagi kepada jamaah yang membawa kendaraan agar bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, agar nantinya jamaah yang juga membawa kendaraan bisa mendapatkan tempat parkir. Dan juga kami ingatkan kepada jamaah yang masih ada di luar, kami persilahkan untuk masuk dan mengisi saf yang ada di depan agar nantinya tidak mengganggu jamaah yang akan menyusul sampai. Dan juga kami ingatkan kembali dan kami mohonkan dengan sangat kepada anak-anak sekalian agar kiranya bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusyuruhu ala dini kulihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas dengan sangat lega sampai dengan detik ini. Dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua sebagai umatnya bisa kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya berdasarkan laporan keuangan bahwa kita mendapatkan pemasukan pada Jumat yang lalu yaitu Rp3.060.000 dan pengeluaran kita sampai dengan saat ini Rp4.880.000 dan total kas kita pada saat ini adalah Rp22.127.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini 10 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan 30 Januari 2026 Masehi. Waktu Jumat kita 12:26 waktu Indonesia Barat. Dan Imam Khotib alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Zauti Erlan MPD. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada Pak Satria. Kami beritahukan juga bahwasanya di Masjid Lukis ini memiliki beberapa program pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam kita laksanakan pada maghrib sampai dengan isya. Pengajian ibu-ibu siang Selasa dan Jumat. Pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu pada asar. Dan pengajian yang dibimbing oleh Ustadz Latif kita pindah hari dan sudah kita mulai beberapa hari yang lalu, yaitu hari Minggu ba'da maghrib sampai dengan selesai. Dan tausiah subuh Jumat yang diisi oleh Ustadz yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilanjutkan dengan sarapan bersama. Dan setelah sholat suruh kita ada program membagikan beras kepada kaum mustahik yang alhamdulillah program ATM beras ini sudah beberapa tahun yang lalu kita kelola secara mandiri dan alhamdulillah mencapai 20 penerima secara konsisten
dan insya Allah nanti semakin luas jangkauannya. Dan begitu juga kami harapkan dengan jamaah sekalian agar kiranya bisa mensupport dan membantu saudara-saudara kita yang masih dalam kekurangan sehingga mereka bisa tidur dalam keadaan kenyang. Dan juga kami beritahukan bahwasanya di Masjid Rukis kita memiliki ada ambulan yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh jamaah manapun untuk membawa orang sakit ataupun membawa jenazah untuk dimakamkan. Dan itu bisa menghubungi DKM Masjid Rukis dalam hal ini di nomor 0821 7659 3315. Kami ulangi 0821 7659 3315. Dan insya Allah supirnya kita sediakan dari Masjid Rukis, jadi tidak perlu khawatir. Dan juga kita memiliki perpustakaan yang ada di sebelah kantor di dekat tempat wudhu laki-laki, itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh jamaah apabila ada yang ingin membaca ataupun menambah ilmu pengetahuan baik sosial, ekonomi, budaya ataupun agama. Kita memiliki buku yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui kementerian. Dan juga infak kalender, kalau masih ada yang berminat bisa menghubungi DKM. Kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh karena itu kami harapkan kepada seluruh jamaah agar mari kita sama-sama dengarkan dengan seksama dan memetik segala sesuatu yang baik dari yang disampaikan oleh khotib nantinya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk. Ladanya dulu deh. Ladanya dulu azannya. Jam lebih cepat sih. Jam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله.
La ilaha illallah. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan ketenangan kepada kita. Diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan berpadu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang menanamkan atau menurunkan sakinah, ketenangan dalam kalbu orang-orang yang beriman. Maka Allah berkehendak menambah keimanan yang sudah ada pada diri mereka. Maka sekali lagi bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah ingin menambah keimanan itu kepada kita melalui ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga di tempat yang mulia, dengan amalan-amalan mulia, dengan waktu yang Allah muliakan, menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang bertakwa di antara kalian. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pribadi agung dan mulia ini selalu menginspirasi dalam kehidupan kita, selalu menjadi contoh dalam praktek kehidupan kita, sehingga kita layak untuk disebut sebagai orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW yang nanti berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Saudaraku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada hari ini adalah menyiapkan diri menuju Ramadan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa pada hari ini tanggal 11 Sya'ban 1447 Hijriah, artinya lebih kurang 18 hari ke depan atau 19 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hari-hari terasa berlalu begitu cepat. Bulan pun bergulir dengan sangat singkat. Dan sebentar lagi akan hadir bulan yang mulia ini. Rasanya belum lama kita merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan ternyata sekarang kita pun akan kembali bertemu dengan bulan yang suci ini. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikabulkannya doa kita. Di mana kita dari selepas Idul Fitri tahun kemarin minta kepada Allah agar umur kita diperpanjang sehingga kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Dan hari-hari ini insya Allah kita pun sudah terbiasa mengamalkan doa sebagaimana doakan Rasulullah SAW dari bulan Rajab kemarin. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Artinya di bulan Rajab kemarin kita sudah merasakan nuansa kehadiran Ramadan itu. Dan kita minta kepada Allah agar kita diberkahi amal-amal kita di bulan itu. Dan pada hari ini kita berada di bulan Sya'ban, kita pun minta kepada Allah agar kita diberkahi. Dan kita juga minta kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam beberapa hari ke depan
umur kita akan disampaikan kepada bulan yang mulia ini. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila para pedagang, para pengusaha, mereka berusaha untuk memanfaatkan datang Ramadan ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Stasiun-stasiun televisi, para YouTuber berusaha untuk meningkatkan rating mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan itu sudah mereka lakukan dari tahun ke tahun. Dan tidak bisa dipungkiri, setiap datangnya Ramadan, mereka mendapatkan berkah rezeki yang sangat luar biasa. Maka kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga harus mempersiapkan diri, karena kita tahu sisi lain daripada keberkahan bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar dilihat dari materi atau kekayaan atau keuangan yang sifatnya duniawi. Karena Ramadan itu menyiapkan kepada kita juga hal-hal yang sifatnya ukhrawi, berlipat gandanya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan kita dapatkan kalau kita bisa menyiapkan diri sebaik-baiknya sebagaimana yang mereka tadi lakukan, mempersiapkan usaha-usaha mereka, mempersiapkan tayangan-tayangan mereka. Maka kita pun harus mempersiapkan diri dalam rangka merebut sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan ini. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Pertama, mempersiapkan diri kita dengan amalan-amalan ibadah di bulan Sya'ban. Kita di bulan Sya'ban ini harus mulai berlatih untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Sya'ban ini ibarat pengiring. Kalau kita melaksanakan sholat fardu, biasanya kita mengiringinya dengan sholat rawatib. Sholat rawatib itu merupakan sholat yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat fardu. Sya'ban ibaratnya seperti latihan puasa sunnah untuk kemudian kita masuk ke dalam puasa wajib, yaitu di bulan Ramadan. Maka mendahului puasa-puasa di bulan Sya'ban adalah bagian daripada cara kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Di antara amalan-amalan itu bukan hanya sekedar puasa sunnah, tetapi juga amalan lain seperti baca Quran. Itu pun harus kita mulai membacanya dengan telaten, dengan waktu yang terukur, dengan waktu yang tepat, sehingga kita nanti bisa melaksanakan atau membaca Quran itu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saudaraku sekalian, salah satu cinta yang harus kita tanamkan dalam hati kita tentang bacaan Quran. Hari ini kita niatkan dan kita tekadkan. Ramadan 1447 Hijriah, kita bisa membaca dan mengkhatamkan Quran itu minimal 1 kali. Khatam artinya mulai dari huruf pertama Al-Quran sampai huruf terakhir Al-Quran itu tak satu pun huruf yang tertinggal, melainkan kita baca di dalam bulan Ramadan nanti. Hal itu bisa kita lakukan di saat kita bisa dalam bulan Sya'ban ini melatih diri kita untuk melatih, mengeluarkan waktu, sehingga dengan waktu yang 30 hari nanti kita insya Allah bisa menghatamkan Quran itu minimal 1 kali. Bagi yang sudah terbiasa baca Quran, bisa membacanya dengan tartil, dengan baik dan lancar, tentu mereka juga punya cita-cita yang lebih daripada itu. Mungkin ada yang sanggup 2 kali khatam, 3 kali khatam, bahkan 4-5 kali khatam. Itu adalah target-target pribadi yang harus kita canangkan dalam diri kita. Tapi minimal sekali lagi, khususnya jamaah pada hari ini saya mengajak agar kita punya niat dan tekad agar bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Maka latihlah diri kita mulai dari bulan Sya'ban ini. Dan yang kedua yang saya katakan tadi, bahwa puasa sunnah harus kita perbanyak di bulan Sya'ban ini. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hingga kami berkata, beliau tidak akan berbuka. Dan beliau berbuka sehingga kami berkata, beliau tidak akan berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan.
Dan aku, kata beliau, tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban. Ini artinya puasa sunnah yang paling banyak dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu ada di bulan Sya'ban. Maka relevansinya dengan persiapan memasuki bulan Ramadan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di tengah-tengah para sahabat yang mulia. Saudaraku sayang mati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak hal lagi yang kita persiapkan dalam diri kita sehingga kita bisa memasuki pintu-pintu Ramadan dalam keadaan telah mengetahui hukum-hukumnya, adab-adabnya, juga kita mengetahui rukun-rukun dan syaratnya dan sebagainya. Intinya persiapan ilmu dengan kembali membaca tentang fikih siam atau aturan-aturan dalam berpuasa. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, terdapat sejumlah hal yang harus kita tinggalkan, kita jauhi karena besar dampaknya terhadap puasa kita dan karenanya dapat memperkeruh kejelihan puasa atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara perkara yang wajib kita tinggalkan itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Baik itu dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Saya yakin jamaah di masjid ini pada hari ini, insya Allah kita semua sudah bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Tetapi masih banyak di antara kita yang kemudian bergelimang dengan dosa-dosa kecil. Yang sesungguhnya hal-hal tersebut bisa menjadi bahan pembicaraan, bahan diskusi para sahabat Rasulullah SAW yang ketika hidup di zaman tabi'in. Mereka berkata pada waktu itu, dulu ketika kami bersama dengan Rasulullah, dosa-dosa yang sekarang kalian anggap kecil, bagi kami itulah dosa-dosa yang sangat besar. Maknanya para sahabat Rasulullah SAW itu tidak sedikit pun mengatakan bahwa ini dosa kecil, ini dosa besar, melainkan semua dosa itu dianggap mereka sama, sehingga kecil dan besar itu mereka tinggalkan. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harusnya meninggalkan sejumlah hal-hal, pekerjaan-pekerjaan yang kemudian akan mendatangkan dosa itu walaupun itu berasal dari diri kita sendiri. Saudaraku sekalian, kita tanpa menyadari kadang-kadang dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang sepele, di tangan kita memegang HP atau Android dari pagi sampai sore bahkan malam hari. Lalu kemudian dari HP ini tangan kita dengan lancah untuk kemudian mencari hal-hal yang kita inginkan sesuai dengan nafsu kita. Dan tidak jarang nafsu itu mengarahkan kita kepada tayangan-tayangan yang sebenarnya itu tidak layak untuk kita lihat ataupun kita tonton. Bacaan-bacaan yang sesungguhnya tidak layak untuk kita baca. Maka hal-hal seperti ini sebenarnya termasuk bagian yang akan memperkeruh dan memperburuk pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita harus latih diri untuk meninggalkan hal-hal tersebut sehingga puasa kita nanti insya Allah jernih tanpa diperkeruh dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan sendiri. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, apabila engkau berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga ikut berpuasa dari kebohongan dan dari perkara-perkara yang haram. Tinggalkan perbuatan yang menyakiti atau menzolimi. Hendaklah pada hari puasamu engkau bersikap penuh wibawa dan ketenangan, dan janganlah engkau menjadikan hari tidak berpuasamu sama dengan hari berpuasamu. Saudaraku sekalian, dalam riwayat ini diingatkan kepada kita, jangan hanya bisa menahan makan dan minum atau berjima bersama istri, tetapi juga harus kita perhatikan bahwa pendengaran kita pun harus berpuasa, penglihatan kita pun harus berpuasa, lisan kita pun harus berpuasa, apalagi kemudian tangan dan kaki kita harus juga berpuasa. Dan itu semua sekali lagi harus kita latih di bulan Sya'ban ini. Saudaraku saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus memastikan agar lingkungan sekitar kita mendukung
dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan yang dimaksud tidak lain adalah lingkungan keluarga kita, lingkungan usaha kita, lingkungan kerja kita, teman-teman sahabat karib kita. Semuanya harus kita kondisikan bahwa kita bersama-sama akan memasuki bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga saling dukung dan saling menguatkan untuk bisa melakukan amal-amal yang baik dalam kehidupan bulan Ramadan. Jangan sampai dalam satu rumah ada di antara anggota keluarga kita justru kemudian menghalangi kita untuk memperbanyak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai di antara mereka yang tidak punya uzur lalu kemudian tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang sampai teman-teman dekat kita justru mengajak kita perbuatan-perbuatan dosa di saat kita sedang berpuasa. Ini maknanya bahwa kita harus menyiapkan semuanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa al-mar'u ala dini khalilihi fal yanzur ahadukum man yuhallil. Seorang itu biasanya berada di atas agama atau jalan hidup sahabat karibnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam persiapan ini nuansa-nuansa rumah kita. Mulai di bulan Sya'ban ini kita usahakan nuansa Ramadan itu telah hadir. Tidak salah kalau kemudian kita dengan pandangan mata melihat ada ucapan selamat datang ya Ramadan, marhaban ya Ramadan di rumah-rumah kita, sehingga kita satu rumah itu betul-betul merasakan Ramadan sebentar lagi akan tiba. Saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang keempat, karena Ramadan ini adalah musim perdagangan akhirat, maka tentu kita ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam perdagangan ini. Dan kita ingin mendapatkan pahala yang terbanyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita barang siapa yang memiliki harta, maka dari sekarang kita harus memanagenya. Bagaimana supaya selama bulan Ramadan nanti kita bisa berinfak, memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah harian harus menjadi cita-cita kita. Sedekah harian harus menjadi sesuatu yang harus kita rencanakan. Sehingga setiap hari pun kita akan mendapatkan sesuatu yang berlebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar pahala puasa itu. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 39, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini kabar dari Allah. Tak ada satupun nafkah atau infak yang kita berikan itu yang akan hilang sia-sia. Karena kata Allah, ketika kita berinfak, maka Allah akan menggantinya. Mengganti dalam arti maknawi atau mengganti dengan pahala, bahkan juga tidak menutup kemungkinan dia juga memang betul-betul mengganti dalam bentuk rezeki di dunia yang bisa kita nikmati dikarenakan kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kemudian bisa memberikan makan dan pembukaan kepada orang-orang yang berpuasa, maka rencanakan juga itu bisa kita lakukan. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrih ghaira annahu la yaksuhu min ajri sha'imi say'a. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Maka artinya di saat kita bisa memanage apa yang kita miliki dan bisa memberikan makan dan berbagi di bulan puasa terhadap orang-orang yang berpuasa, maka nilai puasa kita bisa berlipat ganda karena kita mendapatkan pahala juga yang didapatkan oleh orang-orang yang kita berikan makan atau berbuka pada hari itu. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan persiapan yang lebih baik dan lebih sempurna, dengan harapan kita bisa mendapatkan kebaikan dan ganjaran Ramadan itu juga dengan lebih baik dan lebih sempurna.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan itu dan kita bisa melaksanakan persiapan-persiapan yang sudah kita coba memanagenya dari bulan Sya'ban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua, menguatkan fisik, menguatkan fikir, dan juga menguatkan spiritual atau rohani kita semua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita melalui khutbah yang singkat ini. Dan semoga Allah SWT mengampuni kesalahan-kesalahan kita di saat ada kekeliruan-kekeliruan dalam kesempatan ini. Saudara-saudara mata Allah SWT, demikian saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon rahmat kepada Allah SWT agar kita semua mendapatkan hidayahnya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ibadatik. Allahumma barik lana fi sa'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
إلا الله. La ilaha illallah. Sawu sufufakum i'tadilu. Luruskan dan rapatkan saf untuk keselamatan salat kita bersama. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. يا أيها
أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواري نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر استغفر لا
kita